Shalom, salam sejahtera buat semuanya kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini ada satu hal penting yang Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikan. Jadi hal ini ada hubungannya terkait dengan peristiwa-peristiwa belakangan ini yang marak terjadi di dunia ini. Sebenarnya peristiwa ini sudah sering terjadi ya, di dalam tahun-tahun, di dalam kehidupan kita. Tapi belakangan ini kita cukup dihebohkan dengan wabah pandemi kelas dunia, virus COVID-19. Sehingga banyak orang, bahkan pendeta-pendeta, guru-guru Kristen, guru-guru agama Kristen ya, bukan guru-guru Kristen, guru-guru agama Kristen, bahkan pastor-pastor, romo-romo Katolik, banyak semua yang menjadi korban virus COVID-19. Juga di Indonesia sendiri belakangan ini tahun 2021 diawali dengan kabar duka ya. Ada bencana kecelakaan pesawat terbang yang membuat banyak orang bersedih karena saudara-saudaranya meninggal dunia. Juga baru-baru saja beberapa hari yang lalu ada bencana alam gempa di suatu pulau di luar Jawa ya, yang juga menyebabkan korban jiwa dan korban kesusahan lainnya. Kabar demi kabar tentang kematian orang karena virus corona setiap hari juga kita dengar. Ya, ada yang tokoh publik, ya ada yang orang biasa. Beberapa waktu yang lalu tetangga saya juga ada yang meninggal karena virus corona dan sebagainya. Nah kemudian sahabat-sahabatku, ada beberapa orang mulai berpikir demikian dan bertanya, apakah orang-orang yang mati karena COVID-19 atau orang yang meninggal dan menjadi mayat akibat bencana pesawat terbang kemarin itu, atau orang-orang yang tertimpa bangunan dan juga menjadi mayat karena gempa bumi itu, mereka ini semua kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya lebih besar daripada saya, sehingga mereka harus mati dengan cara seperti itu. Kalau matinya baik, kena serangan jantung terus meninggal langsung, itu berarti dosanya kecil. Kalau matinya naik pesawat terus jatuh, hancur, mayatnya hilang di laut, wih berarti itu dosanya lebih besar dari yang lainnya. Apalagi yang jatuh tertimpa bangunan-bangunan besar itu, gempa bumi jatuh ketimpa penyet, kepalanya pecah, berarti kesalahannya ini lebih besar. Apakah begitu? Nah sahabat-sahabatku, jika ada di antara kita yang bertanya seperti itu, ini adalah sebuah pertanyaan yang mirip dengan yang pernah ditanyakan orang kepada Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita akan lihat ya. Ayatnya ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Saya akan bacakan mulai ayat pertama sampai ayat ke-5. Ada orang yang bertanya kepada Yesus tentang apakah kesalahan atau dosanya orang yang matinya mengerikan itu lebih besar dosanya daripada yang matinya biasa-biasa saja. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa seperti mereka. Atau kamu akan binasa atas cara demikian. Kemudian di ayat 4. Atau sangkamu
ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Jadi ketika Yesus didatangi oleh orang-orang dan orang-orang itu bertanya, Yesus, itu ada orang yang mati terus darahnya dicampurkan oleh Pilatus. Ngeri. Itu gimana dosanya? Apakah dosanya mereka lebih banyak dari kita? Yesus bilang, jangan kamu main sangka-sangka. Jangan kamu main duga-duga. Jangan kamu berasumsi. Jangan kamu berpikir bahwa mereka itu dosanya lebih besar daripada orang Galilea yang lain. Tidak. Tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Atau Yesus juga bilang, kamu pikir 18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Jadi ada 18 orang mati ketimpa menara dekat Yerusalem. Yesus bilang, apa kamu sangka orang yang tertimpa mati kena menara itu kesalahannya lebih besar dari kesalahan orang Yerusalem yang lain? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Nah, sahabat-sahabatku, jika hari ini ada orang yang bertanya kepada Yesus, misalkan saya ya, Donald bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah 60-an orang yang meninggal atau wafat menjadi mayat akibat jatuh pesawat Sriwijaya Air yang lalu itu, kesalahannya lebih besar daripada aku? Apakah orang-orang itu kesalahannya lebih besar daripada orang Indonesia yang lain yang hari ini masih hidup? Atau apakah orang-orang yang kena bencana longsor ataupun kena tertimpa bangunan-bangunan ketika gempa di Sulawesi Barat kemarin, kesalahannya lebih besar daripada kesalahan orang Indonesia yang lain, yang ada di Jawa, yang hari ini masih bisa ketawa ketiwi, yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, ada di Bali, ada di Sumatera, yang hari ini masih bisa makan enak, masih bisa kawin mawin? Apakah dosa mereka yang sudah mati itu lebih besar daripada dosa kita yang masih hidup? Maka sahabat-sahabatku, Yesus akan menjawab persis seperti jawabannya ketika ditanya oleh orang-orang dan tertulis di Lukas 13 ini. Yesus akan menjawab, jangan kamu main sangka-sangka. Jangan main duga-duga. Jangan berasumsi. Apa kamu sangka bahwa kesalahan orang-orang yang jatuh pesawatnya naik Sriwijaya Air itu, atau orang-orang yang mati tertimpa bangunan-bangunan di gempa Sulawesi itu, kesalahannya lebih besar daripada kesalahan semua orang Indonesia yang lain yang hari ini masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa cari uang, masih bisa kawin mawin, masih bisa makan-makan? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Jadi sahabat-sahabatku, Yesus adalah seorang guru yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 4 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 22, dan Yohanes 8 ayat 46 sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi Yesus tidak pernah berbohong. Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbohong. Jadi jika Yesus mengatakan, jika Anda dan saya tidak bertobat,
tidak percaya kepada firman-firman Kristus, maka kita juga akan binasa pada akhirnya. Sahabat-sahabatku, kematian adalah sebuah kepastian. Kita semua akan mati. Mungkin saya habis bicara ini nanti siang atau nanti sore atau nanti malam atau besok atau lusa, juga pasti akan mati alias jadi mayat. Pasti. Kepastian bahwa setiap dari kita akan mati ini lebih pasti dari kapan kepastiannya virus corona akan berhenti di dunia ini. Itu tidak pasti. Apakah nanti anak cucu saya akan makmur? Apakah nanti bisnis saya akan berjalan? Semua itu masih tidak pasti. Tapi Anda dan saya akan jadi mayat. Ini adalah kepastian. Sangat pasti. Nah, masalahnya, apakah cara kematian saya dan saudara-saudari bagus, dalam tanda kutip ya. Bagus itu kan kalau matinya enak-enak tidur, tiba-tiba langsung meninggal. Bagus matinya. Atau ya sakit-sakit sedikit lah, di rumah sakit kena COVID terus nggak lama meninggal. Bagus ya, bagus dong matinya. Beda dengan kalau naik pesawat tiba-tiba pesawatnya jatuh, wah, meledak, mayatnya nggak ketemu, jadi bangkai nggak jelas, ada yang dimakan ikan dan sebagainya. Atau tiba-tiba ketimpa bangunan, bias kepalanya pecah, atau kelindes terbias kepalanya pecah. Sahabat-sahabatku, belum pasti bagaimana cara kita mati. Tapi sesungguhnya yang penting bukan cara kita mati bagus atau tidak. Apakah caranya bagus seperti bapak saya yang ketika umur 42 tahun meninggal. Jam setengah 12 malam tiba-tiba kena serangan jantung, jam 12-nya meninggal. Bagus matinya tidur. Atau mati seperti tetangga saya beberapa hari yang lalu yang kena COVID-19. Atau mati seperti saudara-saudari kita yang kecelakaan di jalan raya, ataupun kecelakaan pesawat terbang, atau celaka karena tertimpa gedung-gedung akibat gempa bumi. Atau matinya menggenaskan dan mengerikan, seperti Yesus dan para rasul. Yesus, Petrus, Yohanes itu dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis ya, dipenggal kepalanya. Kalau Petrus disalib terbalik, Yesus juga disalib, ditusuk perutnya, disiksa dulu. Mengerikan. Matinya menggenaskan, mengerikan, bahkan dianggap sangat terhina, sangat memalukan. Jadi bagi sebagian orang kematian Yesus itu sangat memalukan. Apakah kematian saya dan saudara-saudari nanti akan seperti apa? Akan memalukan atau biasa-biasa saja? Atau setelah mati kemudian makamnya dikultuskan, dipuja-puja orang, dijadikan tempat orang berritual? Semua itu sebenarnya bukan masalah yang penting, sahabat-sahabatku. Yang terpenting adalah Yesus yang terhina dan dianggap memalukan itu ketika mati, tapi kemudian dihidupkan, bangkit kembali untuk hidup kekal bersama Bapa di surga, bersama para malaikat dan orang-orang kudus. Itu yang terpenting. Bukan caranya kita mati. Apakah caranya mati dikubur baik-baik, atau dikubur oleh alam ya, kena bencana, tertimbun tanah longsor, atau masuk di laut dimakan ikan? Itu bukan masalah penting. Masalah yang terpenting adalah setelah mati kita mau kemana dan jadi apa. Ini hal yang terpenting. Sahabat-sahabatku,
Alkitab memberitahu kita, barang siapa yang betul-betul mau percaya kepada Yesus, mau ikut Yesus, mau jadi saudara-saudaranya Yesus gitu ya. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus menjadi kakak tertua, dan kemudian orang-orang yang pengikut Yesus menjadi adik-adiknya Yesus. Maka dijamin oleh Allah, tertulis dalam Alkitab, bahwa orang-orang ini juga akan selamat dan hidup kekal seperti Yesus. Ini yang penting sahabat-sahabatku. Percuma kita mengejar duniawi yang tidak jelas, punya banyak tabungan, punya bisnis yang bagus, mengejar cita-cita dunia, mengejar keinginan-keinginan dunia. Tapi setelah mati, bagaimana? Bagaimana kepastiannya? Sahabat-sahabatku, satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya kita bisa tahu dengan pasti. Setelah kita mati, kita itu akan kemana? Itu pasti jika kita percaya kitab suci. Jadi Alkitab atau kitab suci ini adalah buku panduan hidup. Ini buku pegangan kehidupan. Buku kehidupan kita. Sehingga kita bisa tahu, saya setelah mati nanti ini akan jadi sama seperti Kristus, sama seperti Yesus, sama seperti Musa, sama seperti orang-orang para nabi, sama seperti orang-orang kudus, yaitu hidup kekal bersama Bapa di sorga, atau binasa. Ini pasti sahabat-sahabat, bisa dilihat di Alkitab. Jadi perihal kemana kita setelah mati, ini bukan rahasia. Bukan rahasia ilahi. Hanya Allah yang tahu. Tidak. Memang hanya Allah yang tahu, tapi pengetahuan itu diberikan kepada kita melalui kitab sucinya. Jadi bisa tahu dengan pasti. Hari ini pun ketika kita membaca di kitab suci, kita baca dengan teliti, kita bisa tahu saya mati ini kemana, hidup kekal atau binasa. Ini pasti. Sekali lagi sahabat-sahabatku, kepastian ini bukan seperti rahasia-rahasiaan ya, atau kode-kodean seperti ada membaca pencarian harta karun harus pakai kode-kode ketidakpastian, bukan. Ini hal yang sangat jelas. Sangat jelas. Ini hal terpenting manusia. Tidak mungkin Allah memberikan sebuah kebingungan bagi makhluknya. Tidak. Allah Bapa melalui para nabi, melalui Yesus dan para rasul, dan sekarang tertulis di Alkitab, sudah memberitahu kita bahwa setelah mati, kita ini mau kemana? Gak perlu tanya pastor, tanya pendeta, tanya guru agama, tanya pak ini, pak itu. Gak perlu. Saudara dan saya bisa tahu sendiri kemana kita setelah mati. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari, fokus hidup kita masih melekat kepada harga diri, nama baik, popularitas, apa kata orang tentang saya, bisnis saya, kekayaan saya, harta materi, dan segala hal duniawi, sudah jelas jawabannya. Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi ya, semua orang termasuk saya, jika fokus hidupnya sehari-hari lebih banyak ngurusi urusan-urusan duniawi, memperbanyak harta materi, tabungan, memperbaiki harga diri, nama baik, biar bagus dinilai orang, biar apa kata orang tentang saya. Kemudian membangun bisnis dunia.
intinya memikirkan hal-hal yang duniawi, maka sudah pasti kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi jika kita mau melepaskan keduniawian kita, ego kita, fokus hidup yang tadinya untuk harga diri saya, untuk kenyamanan kedagingan saya, itu dilepaskan semua dan kita mau lebih fokus kepada pengenalan tentang Allah, lebih memikirkan hal-hal terkait kerajaan Allah timbang kerajaan-kerajaan duniawi yang penuh dengan kefanaan dan hanya bersifat sementara ini, maka sudah pasti saudara dan saya akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pasti. Ya. Ini ada tertulis di Alkitab, sahabat-sahabatku. Ada banyak ayat yang mengatakan seperti itu. Barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti dapat kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi barang siapa yang mencari dunia, mencari kemakmuran dunia, setiap hari pikirannya uang kerja, maka sekarang muncul COVID-19, takutnya gak karu-karuan. Ngakunya kenal Allah, kenal Tuhan, tapi kena COVID takut. Kenapa takut? Iya, nanti hartanya bagaimana, meninggalkan anak istrinya bagaimana, masa depannya keluarga bagaimana, penuh dengan kekhawatiran. Sudah pasti orang-orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi sahabat-sahabatku, kembali ke tadi ya, cepat atau lambat kita semua akan mati. Apakah karena COVID-19 atau mungkin karena serangan jantung, karena kolesterol, karena darah tinggi, atau karena apapun penyakit, ataupun karena kecelakaan, atau bahkan mungkin seperti Yesus dan para rasul, mungkin dibunuh orang, atau mungkin jatuh dari pesawat terbang, apapun bentuk kematiannya, itu bukan hal penting. Yang terpenting adalah setelah jadi mayat nanti, kemudian Anda dan saya mau jadi apa atau mau kemana. Nah, Alkitab memberitahu kita, barang siapa yang mau menerima Yesus, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi jaminan kepastian hidup kekal itu sangat pasti jika kita percaya kepada Sang Pencipta. Tapi kebinasaan kekal itu juga pasti. Binasa, hilang, lenyap, tidak ada lagi, itu pasti bagi orang-orang yang binasa. Tapi hidup kekal itu juga pasti bagi orang yang benar-benar mau melepaskan segala hal yang duniawi, yang fokus hidupnya setiap hari duniawi saja. Nah, sahabat-sahabatku, gak lama lagi kok kita mati. Gak lama lagi, sahabat-sahabatku. Gak lama. Gak lama lagi kita mati. Apalagi dengan segala macam cara kematian yang sangat bervariasi seperti sekarang ya. Segala macam penyakit COVID-19 saja sekarang sudah katanya bermutasi menjadi COVID-19 plus mungkin ya. Lebih mengerikan, lebih menyeramkan dan sebagainya. Gak lama lagi kita akan mati, sahabat-sahabatku. Ya, jadi buat kita semua, ini yang tadi pagi saya bangun tidur, Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikan, mengingatkan kepada semua sahabat-sahabat, khususnya orang Indonesia,
Karena channel Wartawan Injil ini berbicara dalam bahasa Indonesia. Bahwa jangan kita sangka bahwa kita yang saat ini masih bisa cengengesan, masih bisa ketawa ketiwi ini, dosanya lebih kecil daripada orang-orang yang sudah mati itu. Tapi jika Anda dan saya tidak bertobat, maka kita juga akan binasa. Bertobat itu bahasa Yunaninya metanoia, artinya berubah pikiran. Jadi dari pikiran kita yang tadinya duniawi, memikirkan dunia. Jika kita tidak berubah pikiran, mengalihkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang rohani, yang surgawi, yang kerajaan Allah, ya maka kalau kita tidak berubah pikiran, tidak bertobat, maka kita akan mendapat bagian dunia ini, yaitu binasa. Tapi jika kita mengalihkan perhatian kita, setiap hari yang kita pikirkan tentang kerajaan Allah, baru kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baik sahabat-sahabatku, kiranya sekian pada kesempatan ini. Ya, apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi sebuah pemahaman. Bagi yang pertama kali mendengarkan video saya ini, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa juga di video-video saya yang lainnya. Sebelum video ini ada lagi video-video yang lain. Teman-teman bisa melihat itu. Terima kasih juga buat yang mau membagikan kepada saudara, kepada teman dan sebagainya. Baik, salam, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Kalau saya masih hidup. Tapi kalau sudah mati, ya ini menjadi video yang terakhir. Tapi kalau masih hidup, sampai jumpa di video-video yang kemudian. Shalom.